Halo, apa kabar teman-teman? Lagi-lagi dengan Bung Ropan. Saya menyapa Anda semua karena dari pagi sampai sore banyak yang meminta saya untuk membuat konten video tentang Red Devils atau Manchester United yang kemarin menang 2-0 di kandang Villarreal di Stadion El Madrigal. Ya, ketika mereka memukul lawannya dengan clean sheet, mengejutkan. Ya. Dan saat ini MU sudah tidak punya seorang supir angkut yang digambarkan oleh Gunnar Solskjaer yang katanya bisa mengemudi Ferrari karena di klub yang mewah seperti MU dia sudah pergi. Ya. Bagi seorang pelatih asal Norwegia ini yang terus banyak dibully, dikatakan sebagai komedian lah, ya, atau pelawak, tetapi saya tidak membahas soal Ole, katanya. Bagaimanapun Ole sudah bersama dengan MU selama 3 tahun walaupun tidak ada gelar dan sekarang dia sudah minggir. Namun dua orang dekat dia, dua kenek dia naik jabatan, Darren Fletcher dan Michael Carrick, memimpin MU ini setidaknya dalam 5 pertandingan ke depan. Diberikan kesempatan oleh petinggi MU, termasuk kemarin melawan Villarreal, dan dua kenek ini itu memastikan langkah MU untuk lolos ke babak gugur 16 besar di UCL atau Liga Champions. Suatu yang baik ya. 10 poin, 5 pertandingan, 3 menang, 1 imbang dan hanya 1 kalah. Kekalahan satu-satunya dari Young Boys di mana akan bermain bersama mereka di Old Trafford nantinya pertandingan terakhir. Dan apa yang dilakukan oleh kenek ini? Saya menggambarkan bahwa Michael Carrick dan Darren Fletcher ini dua kenek mantan supir angkut ini yang bukan lagi membawa Ferrari. Ferrari itu khusus buat Ole mungkin. Ya. Tetapi saya mengibaratkan mengganti dua ini dengan mereka membawa mobil sekarang Lamborghini. Ketika mereka berada dengan Lamborghini, ini sudah memberikan sinyal, ya, setidaknya kepada The Blues Chelsea yang nanti akhir pekan akan menjadi lawan mereka. Mereka akan menuju ke Stamford Bridge di kota London untuk bersua dengan Chelsea. Nah, itu nanti di akhir pekan. Ya. Tetapi ini sinyal yang dikirim setelah mereka berdua ini, kenek ini, mengganti mobil mereka. Tidak lagi mengikuti sang pelatih kepala yang dipecat kemarin Ole. Dan mereka mungkin saat ini lagi enak dengan Lamborghini-nya. Dan sukses. Berhasil. Ada senyum. Ada tawa. Ya, kegembiraan, kebahagiaan. Ya. Ketika mereka pulang dari Villarreal, menenggelamkan sang kapal selam ini yang diasuh oleh Unai Emery yang mengalahkan MU di final Liga Eropa musim lalu lewat adu penalti, dan pembalasan sudah terjadi. Mereka bisa memenangkan 2 pertandingan, sekarang sudah lolos, bisa juara grup. Bagi MU ada tekanan tetapi tidak ada masalah karena mereka sudah mendapatkan tiket ke 16 besar. Tinggal bagaimana antara Atalanta dan Villarreal untuk bisa merebut 1 tiket lagi kalau Young Boys sudah tersisih. Apa yang dilakukan oleh kenek Michael Carrick bersama temannya, ya, pasangan ini Darren Fletcher, saya pikir ini luar biasa, ya. Mereka mengubah kebiasaan yang dimainkan oleh Ole selama ini dengan langsung memainkan, ya, dengan starting 11 mereka. Kalau di belakang dari penjaga gawang ke tengah itu tidak berubah, ya, kecuali Luke Shaw yang tidak dimainkan memang karena bermasalah, tidak ada di bench, lagi pemulihan. Itu adalah Alex Telles yang dimainkan. Kemudian Maguire, ya, yang banyak juga melihat sebagai seorang pelawak juga karena kemarin juga mendapat kartu merah, ya, ketika melawan Watford, tetap dimainkan bersama dengan Lindelof dan Wan-Bissaka di depan De Gea. Nah, 2 pemain yang menjaga double pivotnya itu McTominay bersama dengan Fred yang banyak juga tidak disukai karena akan ini menjadi anak kesayangan dari Ole, tetapi sekarang tetap ditampilkan. Nah, ada perubahan fundamental di depan itu dengan memainkan lebih awal Anthony Martial, Donny van de Beek, dan Jadon Sancho untuk mendukung Bang Dodo, CR7 yang ada di depan. Ini dia merubah pakem yang sebenarnya dan saya pikir oke lah, ya. Bagaimana dia berani di sini padahal di bench itu masih ada Lingard ada di sana, dan dia membaku cadangkan Bruno Fernandes. Ini luar biasa dalam pertandingan yang menentukan melawan Villarreal. Ya. Kemudian
Bagaimana juga ada Rashford dari sana tentunya ya. Ada Nemanja Matic yang saya pikir Matic ini akan main lebih awal bersama dengan McTominay. Tapi Fred ditampilkan kembali. Nah, 3 yang ada di depan, Martial, kemudian Sancho, dan Van de Beek ini kan tidak pernah bermain secara bersamaan di MU. Untuk pertama kalinya 3 pemain ini tampil starter ya, di starting 11 ketika ditangani oleh dua mantan asisten dari Ole ya, Carrick dan Fletcher. Dan mereka cukup bisa memberikan kenyamanan dalam cara bermain mereka. Walaupun mereka hanya kalah tipis dalam penguasaan bola, ball position mereka hanya 48-52%. Saya pikir ini 50-50 aja ya. Beda-beda tipis lah. Kemudian yang menonjol bahwa MU itu masih bisa dapat on target sampai 6 kali dengan 11 percobaan menembak sepanjang pertandingan. Ya. Lawan boleh 13 menembak tapi di bawah 6 ya. Mungkin hanya 3 on target dari Villarreal. Villarreal memang harus menang. Tetapi kali ini Maguire ini yang selalu pernah dibully selama ini tampil oke. Disiplin, nggak tahu ada pelecut lagi ketika oleh keluar dia termotivasi lagi dan bermain sangat bagus, sangat rapi di belakang bersama dengan Lindelof, Telles. Makanya mereka tidak diganti sepanjang pertandingan. Nah, Carrick ini tetap mematok pemain-pemain ini termasuk Fred dan juga McTominay yang tetap dimainkan ya, di dalam pertandingan melawan Villarreal. Saya pikir Fred atau McTominay akan keluar untuk masuk, Matic akan masuk di sana atau bersama dengan Juan Mata. Tapi dia tidak melakukan itu. Justru ketika di babak kedua pergantian yang terjadi bahwa dia menarik 4 pemain yang ada di garis depan di lini serang. 2 diantaranya itu yang membuat gol. Bang Dodo, Ronaldo di 12 menit terakhir melawan Villarreal dan juga Jadon Sancho di menit 90 ya. Kemudian bagaimana Bang Dodo ini membuat di menit 89 kalau nggak salah, 82 ya. Atau 78, sekitar itu 12 menit terakhir ya, 12 menit terakhir yang dibuat. Nah, yang menarik buat saya bahwa 4-4-nya ditarik. Ini jarang. Pernah hanya sekali Bang Dodo ini ditarik keluar karena Ole agak segan dengan Ronaldo. Namun Carrick berani. Ini saya pikir ini yang top banget. Carrick berani menarik keluar. Bahkan dua-duanya mencetak gol tarik keluar. Ya. Termasuk dengan Donny van de Beek dan Anthony Martial. Dengan 4 pemain ini keluar dia mendorong itu. Juan Mata masuk, Nemanja Matic masuk, Bruno Fernandes masuk bersama dengan Marcus Rashford. Dia mengubah cara main dari tadi 4-2-3-1 di awal, tetapi ketika mereka berada di atas angin itu dia berubah dengan menumpuk banyak gelandang dengan Juan Mata dan Bruno Fernandes masuk bersama Nemanja Matic, sehingga di penumpukan di tengah ini terasa sangat kuat buat mereka ya. Hanya meninggalkan Rashford di depan, tentunya dengan bantuan sekali-sekali dari Bruno Fernandes, tapi kelihatan sekali mereka begitu kuat ya, sulit ditembus, memberikan rasa frustrasi kepada anak-anak Villarreal. Jeremy Pino, ya. Kemudian Etienne Capoue, Dani Parejo, Moi Gomez, itu nggak mampu ya, frustrasi untuk bisa masuk lebih jauh ke dalam. Apalagi ketika Nemanja Matic sudah ada di sana, mereka bisa mengontrol permainan. Jadi sangat kuat dengan bantuan Matic di sana, Juan Mata juga ada di sana dan Bruno. Ini yang menyulitkan bagi anak-anak Villarreal, apalagi ketika mereka tertinggal dengan 2-0. Nah, dalam 12 menit itu, saya pikir ketika Ronaldo bisa membuat gol pertama, mereka akan aman. Mereka akan coba untuk bisa menjaga daerah mereka dan juga menjaga orang mereka untuk tidak memberikan kesempatan peluang-peluang bagi Villarreal untuk bisa menembak dari luar kotak penalti, terutama bagi 2 pemain depan Villarreal ya, yang Tringueros dan Groeneveld yang dimainkan oleh Emery saat itu. Jadi saya lihat bahwa keberanian dari Michael Carrick ini yang patut diberikan nilai plus, atau saya memberikan acungan jempol. Apalagi dia mampu menarik, sekali lagi menarik Bang Dodo keluar. Ini bagus, harus berani. Membangku cadangan Bruno Fernandes, oke. Membangku cadangan Marcus Rashford, baik. Dia kembali memainkan pemain veteran seperti Juan Mata. Menumbuhkan lagi rasa percaya bagi pemain yang sudah menurun drop seperti Anthony Martial. Nah, hal-hal seperti ini yang coba dibangkitkan kembali oleh Carrick di dalam tim MU saat ini, yang selama ini kita tidak lihat dengan Ole ya. Jadi mungkin ada sedikit gaya baru yang dimainkan oleh Carrick ketika ia mengendarai Lamborghini. Saya mengistilahkan dia ya. Jadi ketika mereka menang di sini dan lolos, tentunya ada motivasi berlebihan di saat mereka menyambut pertandingan akhir pekan di hari Minggu nantinya menghadapi pemuncak klasemen Chelsea. Nah, Chelsea harus berhitung benar, Chelsea lagi bagus memang.
menghajar Juve kemarin juga dengan 4 gol di Stamford Bridge, dan mereka sedang memimpin 12 poin di atas MU. Sangat jauh, tetapi tetap harus berhati-hati ya bagi Chelsea, tidak boleh besar kepala karena dengan Karius ini agak lain. Karius bisa menumbuhkan rasa percaya, ada stimulan baru yang diberikan oleh Karius bersama dengan Fletcher. Boleh cuma 5 pertandingan, tapi mereka akan menghadapi pertandingan-pertandingan berat. 1 sudah lewat Villarreal. Mereka dapatkan menang 2 gol, clean sheet, lolos ke 16 besar. Kemudian langkah kedua, misi mereka adalah tidak kalah di Stamford Bridge menghadapi pemuncak klasemen Chelsea. Ya, ketika mereka harus bersiap menghadapi Arsenal. Sebelum terakhir ada Crystal Palace, tapi 3 pertandingan ini dianggap paling penting. Kalau mereka katakanlah mereka dengan hasil imbang sudah bagus menghadapi Chelsea dan Arsenal. Jadi kalau bisa melihat ke belakang juga, ini ada modal bagus. Karena kan 3 musim terakhir Chelsea tidak menang. Kalau di IPL ya, kita bicara di IPL itu nggak pernah menang. Ya, bahkan musim kemarin 2 pertandingan tuh imbang 2-2 tanpa gol. Baik di Old Trafford maupun di Stamford Bridge. Ke belakangnya lagi, itu zamannya juga Lampard masih pegang. Itu Chelsea kalah 2 kali bahkan tidak bisa membuat gol. Ya, kalah 4-0 dan kalah 2-0 di Stamford Bridge. Ke belakangnya lagi, mereka 2 kali imbang, bermain 2-2 dan 1-1. Jadi tetap harus hati-hati. Tuchel merasakan ini pada musim kemarin bahwa mereka tidak mampu membuat gol di saat mereka menghadapi pasukan Ole dengan tanpa gol. Ya. Nah sekarang ketika mereka ada di atas, mereka juga tetap harus fokus. Untungnya mereka masih bermain di kandang dan lagi bagus-bagusnya, tetapi semangat dari El Madrigal ketika diperoleh Manchester United ini yang mereka akan bawa ke Stamford Bridge dengan sang kenek baru. Kenek ini yang saya pikir akan terus bisa berkibar kalau mereka bisa mendapatkan poin di Stamford Bridge. Memang berat, perlu perjuangan. Kalau bisa melihat, mereka boleh sukses di UCL, tapi ketika kembali ke IPL kadang-kadang menurun ya, drop sama sekali. Sama seperti ketika mereka mengalahkan Atalanta dalam 2 pertandingan, tapi kemudian balik kalah. Ya. Termasuk bagaimana mereka dihajar oleh City, sebelumnya oleh Liverpool, dan kemarin puncaknya kalah dari Watford. Jadi tetap bagi sang kenek, Fletcher dan juga Carrick harus berhati-hati walaupun mereka punya kegembiraan saat ini. Saat mereka bisa mengalahkan Villarreal karena 2 lawan ke depan di IPL, itu berbahaya. Kita akan tunggu formula apa yang akan dimainkan kembali oleh Carrick dan Fletcher ini setelah mereka mendapatkan hasil yang baik dari Villarreal. Apakah starting 11-nya akan berubah lagi, kita akan lihat, atau dia sudah mendapatkan pakem yang bagus dengan tetap ada 6 pemain di belakang termasuk De Gea, dan 4 di depan dia akan cari. Bang Dodok sudah oke, tapi 3-nya berani nggak dia memainkan kembali? Anthony Martial, Sancho akan bermain sama Donny van de Beek. Kalau ini dimainkan berarti dia punya formula yang baru yang selama ini tidak dimainkan oleh sang supir angkot yang membawa Ferrari, oleh. Sekarang mereka sudah dengan mobil baru. Kita tunggu apakah Lamborghini ini yang menuju ke London ini mampu untuk terus bisa memberikan tekanan dan mendapatkan angka. Kita akan nantikan itu. Atau mereka pulang dengan tertunduk, sedih, kalah lagi dari Chelsea. Oke, sampai di sini pembicaraan kita dengan sang kenek baru yang membawa Lamborghini, Darren Fletcher dan Michael Carrick, yang mendapatkan hasil positif di El Madrigal, di mana markas Villarreal yang mampu mengalahkan mereka dengan 2-0. Kita tunggu ke depan. Anda jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.